Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas F3 akan mempresentasikan sebuah tugas yang bertemakan keterkaitan sistem informasi manajemen dengan teknologi informasi. Sistem informasi manajemen atau SIM dan teknologi informasi sangatlah terkait dan saling mempengaruhi pada zaman sekarang ini. SIM merupakan sistem yang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan dan manajemen dalam mengelola informasi dalam organisasi. Sedangkan teknologi informasi merupakan teknologi yang digunakan untuk memproses, menyimpan, dan mengirim informasi secara elektronik. Berikut ini adalah beberapa keterkaitan antara SIM dan TI pada zaman sekarang ini. Yang pertama adalah peningkatan efisien dan produktivitas. Yang kedua adalah peningkatan kemampuan keputusan SIM. Yang ketiga adalah integrasi dan otomasi. Yang keempat, keperluasan jangkauan. Yang kelima, peningkatan keamanan. Dan yang keenam adalah kesimpulannya. Eh, Dalam kesimpulannya, sistem informasi dan teknologi informasi sangatlah terkait pada zaman sekarang ini. Dikarenakan teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan keefisiensian dan produktivitas pengambilan keputusan dalam sistem informasi manajemen. Sebaliknya, sistem informasi manajemen dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan memastikan bahwa teknologi digunakan dengan cara yang tepat untuk mencapai tujuan bisnis organisasi. Kemajuan teknologi informasi dalam mendukung kemajuan dalam bidang pemerintahan. Teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan pada pemerintahan atau yang diklaim dengan e-government membuat warga semakin simpel dalam mengakses kebijakan pemerintah, sehingga acara yang dirancang pemerintah dapat berjalan dengan lancar. Penerapan e-government merupakan amanat Inpres nomor 3 tahun 2003 tentang penyelenggaraan tata kelola pemerintahan secara elektronis di Indonesia. Implementasi e-government dalam melaksanakan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik tentunya membutuhkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi beserta sumber daya manusia yang handal dalam mengolahnya. Penerapan e-government merupakan amanat Inpres nomor 3 tahun 2003 tentang penyelenggaraan tata kelola pemerintahan secara elektronis di Indonesia. Implementasi e-government dalam melaksanakan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik tentunya membutuhkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi beserta sumber daya manusia yang handal dalam mengolahnya. Next. Next. Pada dasarnya e-government adalah penggunaan teknologi informasi yang bisa menaikkan hubungan antara pemerintah serta pihak-pihak yang lain. Manfaat e-government yang dapat dirasakan diantaranya: A. Pelayanan yang lebih baik kepada rakyat. B. Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, serta masyarakat awam. C. Pemberdayaan rakyat melalui isu yang mudah diperoleh. D. Pelaksanaan pemerintah yang lebih efisien. Kemajuan teknologi informasi dalam mendukung kemajuan jasa. Perkembangan dunia informasi dalam bidang e-commerce tidak dapat bertahan dalam menit atau jam, sehingga informasi yang diberikan hari ini akan menjadi basi sebelum berakhirnya kalimat yang diselesaikan. Suatu kegiatan penjualan barang secara besar-besaran pada perusahaan multinasional dapat diselesaikan melalui internet yang menyediakan tempat teruang untuk menawarkan lebih dari 3,5 juta jenis barang, seperti mainan anak, perangkat lunak, perangkat keras komputer, alat olahraga, dan segala kebutuhan masyarakat. Dalam bab ini, akan dijelaskan pentingnya internet
Oke, lanjut. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian dan pentingnya internet. Maaf, saya ulangi. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian dan pentingnya jasa internet dalam bidang bisnis. Selanjutnya dibahas beberapa model dalam bisnis internet dan beberapa bentuk penggunaan website oleh perusahaan. Perbedaan antara jasa elektronik dengan jasa pelayanan tradisional yang berkaitan dengan dimensi produk dan proses dijelaskan berikut. Akhirnya pada bab ini dibahas mengenai kerangka kerja berupa matriks jasa elektronik untuk lebih memahami pemakaian strategi yang cocok untuk penawaran produk melalui jasa internet. Poin A, perkembangan pelayanan internet. Hampir semua perusahaan bisnis sekarang punya website yang ada waktu 5 tahun yang lalu dianggap sebagai sesuatu yang tidak mungkin dilaksanakan. Saat ini, apapun yang ingin dilakukan perusahaan, lembaga-lembaga, organisasi, maupun individu untuk menyampaikan informasi melalui negosiasi maupun kesepakatan bisnis dapat dilakukan melalui internet. Poin B, zaman internet dan website. Internet adalah suatu invensi militer Amerika Serikat. Ide ini pada awalnya dihubungkan pada semua komputer militer, meskipun ada juga bagian sistem ini yang mulai dihilangkan. Penggunaan internet sangat luas dan sudah menjadi fakta bahwa jaringan website sangat menguntungkan. Poin C, model bisnis internet. Internet dibuat untuk memberi peluang dalam memberi kelas baru model bisnis untuk pengiriman atau pelayanan. Beberapa pertimbangan berikut yang digunakan para pengusaha dalam menentukan apakah bisnisnya akan lebih menguntungkan atau akan lebih memberikan nilai apabila menggunakan model pelayanan internet, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada penyedia akses internet, yang kedua ada portal, yang ketiga ada penyedia informasi. Baiklah, selanjutnya bagian C itu kemajuan teknologi informasi dalam mendukung kemajuan dalam bidang pendidikan. Poin pertama, bentuk penerapan sistem informasi manajemen pendidikan. Lembaga pendidikan yang berhasil mengembangkan teknologi informasi dalam mendukung proses pembelajarannya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sistem informasi manajemen sekolah dapat dikatakan berjalan apabila semua komponen sekolah dapat memanfaatkan sistem itu sendiri. Sebagai contoh, adanya fasilitas terpadu dan terintegrasi. Dan juga terdapat aplikasi SMS Gateway System atau biasa disebut SMS Smart School. Next. Poin selanjutnya yaitu dampak penerapan sistem informasi manajemen pendidikan terhadap etika dan sosial. Menurut Eti Rochaiti, dampak positifnya diterapkan teknologi informasi pada organisasi pendidikan adalah kinerja organisasi lebih efisien karena teknologi informasi
dapat menghapus posisi penyambung komunikasi dari dua tempat yang berkepentingan. Hasil penerapan sistem informasi manajemen pendidikan. Pemanfaatan sistem informasi manajemen khususnya di bidang pendidikan sudah sangat diperlukan dalam pengelolaan, baik dalam administrasi akademik maupun pelaporan, kepegawaian, dan masih banyak bidang lainnya. Yang keempat, kemajuan teknologi informasi dalam mendukung kemajuan dalam bidang keuangan atau perbankan. Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak besar terhadap sektor keuangan dan perbankan. Ada beberapa cara di mana teknologi informasi telah menjadi penggerak kemajuan di bidang keuangan atau perbankan. Di antaranya adalah 1. Layanan perbankan online, 2. Transaksi otomatis, 3. Analisis data, 4. Keamanan teknologi informasi, 5. Layanan pelanggan. Dapat diambil kesimpulannya, kemajuan teknologi informasi telah memungkinkan bank untuk meningkatkan pelayanan pelanggan mereka dengan biaya yang lebih rendah. Teknologi seperti chatbot dan teknologi interaksi suara memungkinkan bank untuk memberikan dukungan pelanggan 24/7 secara otomatis, sehingga dapat meningkatkan efisiensi layanan pelanggan. Kemajuan teknologi informasi telah memberikan banyak manfaat di bidang keuangan atau perbankan, dari meningkatkan efisiensi operasional hingga meningkatkan kualitas layanan pelanggan dan keamanan transaksi. Hal ini mendorong bank dan organisasi. Baiklah, sekian dari presentasi dari kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.